Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat, teman, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Semoga saudara-saudari sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, telah menjadi kenyataan, dan kenyataan ini jauh sudah kami prediksi bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama telah memelihara kethek dan monyet ikut bergabung di rumah Nahdlatul Ulama, diberi makan, diberi minum, berak dikasih tempat, tidur dikasih tempat, cari makan dibebaskan, dan pada akhirnya menguasai Nahdlatul Ulama dari dalam. Setelah menguasai, mengacak-acak, dan begitu muncul protes dari masyarakat warga Nahdlatul Ulama, pengurus baru sadar ternyata selama ini memelihara monyet tidak menguntungkan, tetapi justru membuat rusak. Bukan saja rusak pengurus Nahdlatul Ulama, tetapi rumah yang semula dipiara dengan baik diacak-acak dan dirusak. Ketika kepungahan, kebejatan, kejahatan telah terjadi, di mana orang yang selama ini dipiara dan diberi makan malah mau menguasai, lalu dilakukan tindakan, dilakukan penertiban, dipecat dari pengurus Jam'iyah At-Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah atau Jatman, dan ujungnya setelah keluar, sekarang ada di luar membuat kegiatan yang isinya adalah merusak, mempengaruhi orang-orang Nahdlatul Ulama yang selama ini berada di bawah ketiaknya Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan salah seorang mantan pengurus dengan nyata dan rela menjadi jongos duduk bersebelahan dengan Habib Lutfi bin Yahya. Kalau dulu berteriak-teriak, siapapun yang akan memecah belah Nahdlatul Ulama itu berarti telah melawan Habib Lutfi. Ternyata sekarang begitu dia ketahuan belangnya, kejahatannya terbongkar, dipecat dari Nahdlatul Ulama, sekarang dia yang mengacak-acak, yang merusak, bahkan tidak mustahil nanti akan membuat NO tandingan. Kalau sekarang Jam'iyah Thariqah sudah dibikin, maka tidak mustahil nanti pelan-pelan akan merusak Nahdlatul Ulama. Sungguh sangat terkagum-kagum saya kepada Gus Bah yang kali ini benar-benar menyatakan dengan tegas yang kemarin-kemarin sepertinya melindungi dan masih ada perasaan menjaga marwah, tapi kali ini Gus Bah tidak perlu lagi menutup-nutupinya, karena memang orang satu dari Pak Alawi ini sungguh sangat membahayakan kehidupan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ada di dalam, dan membahayakan bagi warga Nahdlatul Ulama yang ada di luar. Sekarang pilihannya adalah siapa yang akan mengikuti
Habib Lutfi berarti keluar dari warga Nahdlatul Ulama. Mari kita dengarkan apa pernyataan Gus Bah. Bahwa alhamdulillah guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ini telah mendirikan organisasi kemasyarakatan yang disebut sebagai Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Beliau sebagai Rais Am sekaligus juga sebagai Ketua Umum dari Ormas yang sudah tercatat secara resmi di dokumen kenegaraan dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya, karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang saya tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Paling banter sebatas ini. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran hak ke organisasi apa? Kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin. Ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DII. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain-lain itu sudah tidak pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di UI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo ini konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celek. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muninggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecah. Lo enggak toh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewane gawe percaya papat toh? Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang loro ae. Wong saiki Hasyim Muzadi mbek Den Samsudin rukune ra karuan. Mergo Den ya anake Kiai NU, Den raine rai NU. Nah, cuma organisasine Muhammadiyah. Ayo kon tahlilan juara Den, bapake tukang tahlil. Kok bisa apa? Bapake Den tukang tahlil. Ya yang Den iki sal juga wong sekretaris MUI riyen sekjen MUI. Bapake NU juga. Mulane pas Den riyen tukaran mbek Amin Rais dari Gus Dur. Mungkin kita aslinya, maksudnya kita aslinya, NU terus kita. Tapi nak ono jamaah, apa MTA wonten apa, Hizbut Tahrir wonten macam-macam itu. Malah nih cocok rasa mutu, nah ora cocok ya juga organisasi dhewe, itu malah wae.
Kulo nu kenal Mbak Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak di Jakarta. Pak saya ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau. Nah kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya peta kok Pak ngadepi aliran-aliran. Sing tercatat tuh kira ning Depak 215 aliran ning Islam bir. Pinten 200. Pondok salah gaya nih dia, gue nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Nah, torekon Indonesia piro? Mulai Naksabandika dari Tijani, kok aliran Wahidiyah, Ahmadiyah, wah, entek tekem wis wiridane ngoten. Carane gedhe-gedhe ana ilmune. Dadi nak nganan niku pas dok jantung, mendiluk pas jantung gedhe-gedhe nak kliru ae. Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran lah kiai saya ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ora rukun dhewe piye zaman akhir. Lalu tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang enggak pernah ada. Ada orang Amerika bilang, Mbak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada 2. ABG partai liya ya serai. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi di Amerika itu. Negara demokratis sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus demokrat atau republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri, tapi kan orang itu kumpul orang baik. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman gawe WC nang ngarep omah terbuka. Jadi nak nguyah ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe. Akhirnya dirubah konstitusinya. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nek sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh ora halal. Mergo orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Kalau kita di tanah tanam di, ada misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, nah gue nggak ya. Nah, sama itu yang kita pikir. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepengen ideal atau ideal? Bagaimana organisasi hanya NU lahir mulai Mbah Hasim. Iku wae proklamasi ini napa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 zaman Sayyidina Mekah, golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasim zaman Gamal Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini aku lo kenal baca HTI, sampean apa ngamat? Aku akrab sedan kanca-kanca kula HTI ini ku atas sing kenal lho. Genane wanita-wanita HTI ku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-ramene agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI ku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nek syariat Islam olehno poligami. Tapi ditakoki wartan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik santi tak roh nak halal. Tetap dora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak? Yang jelas ngoten, organisasi itu masalah musibah. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Di Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten
PSI, napa Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Hasakro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok juga. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keyo. Terus beliau kerja sama tokoh-tokoh batik supaya batik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Makanya saya itu sering mati khai Hasakro Aminoto. Beliau karena punya kompeten izzatil Islam, itu terus dagangnya dibuang, hanya SI Serikat Islam. Nah, itu sampai beliau di ruangnya mantu Pak Karno. Pak Karno makanya terima kasih sekali sama Hasakro Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantune Kiai Soekarno. Orang PKI itu bulan Mufahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu muslim tapi menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge napa NASA. Itu dalihnya ingin ke persatuan. Makanya yang sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran.